Untuk tahun baru ini, saya punya niatan untuk secara rutin membaca dan menghabiskan setidaknya sebuah buku dalam seminggu. Semoga saja tidak mencret. Kalau bisa lebih dari satu buku, adalah bonus untuk diri saya sendiri. Tidak hanya membaca begitu saja, tapi saya berniat untuk membagikannya dalam bentuk catatan-catatan khusus yang sederhana, terutama dalam bungkus visual seperti ini. Ini semua adalah cara saya mengingat hal-hal penting dari buku yang saya baca. Mungkin video ini agak panjang ya teman-teman ya. Lagi-lagi semoga teman-teman tidak mencret mendengarkannya. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini ya teman-teman, banyak sekali tragedi mengenaskan, mengagetkan dan tentunya mengusik pikiran saya. Ya, kasus bunuh diri yang luar biasa masifnya di negeri ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Kepolisian RI, ada 970 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya 900 kasus. Angka kasus bunuh diri tersebut mungkin bisa lebih dari sejak video ini dibuat, dan ini tidak boleh dianggap sepele. Pikiran saya melayang jauh dan mencoba untuk merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih dalam bulan-bulan terakhir, kasus bunuh diri ini tidak sedikit merenggut usia muda. Ya, hal yang begitu mengerikan dan sangat dibenci Tuhan kini dianggap solusi bagi anak muda. Di minggu subuh yang buta, sembari saya mendengarkan lagu reggae ska miliknya Melbourne Ska Orchestra, ya kadang juga nyempil lagunya Aduh Mati Lampu miliknya Nassar. Saya mencoba memeriksa rak buku. Apakah ada buku yang menarik untuk saya lahap isinya? Ya, hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja. Tidak, itu alasan klasik dan sok-sokan. Jelas-jelas untuk keperluan kontenisasi, bukan mengisi waktu luang. Namun hampir tidak ada buku yang begitu menarik perhatian saya, hingga mata saya tertuju kepada sebuah buku dengan cover yang tidak ramai. Ya, buku itu berjudul Reason to Stay Alive karangan Matt Haig. Singkatnya saya langsung baca lembar demi lembar. Kesan saya di awal, buku yang saya pegang ini hampir sama seperti buku-buku lainnya yang membicarakan mengenai keadaan depresi dan kecemasan. Buku ini di awal terkesan biasa saja, tapi setelah sempat absen membacanya selama beberapa jam karena tertidur, saya pun memulai kembali untuk menguliti buku ini. Akhirnya, saya baru menemukan spark atau potongan yang menjadikan buku ini begitu sangat penting dan layak untuk teman-teman baca. Baik, kita mulai. Si penulis Matt Haig menguraikan pengalaman pribadinya dalam buku ini. Ya, jelasnya ini adalah buku yang didasarkan kisah nyata si penulis yang bertarung dengan keadaan depresif dan kecemasannya menggerogoti hidupnya dan hampir saja membuat ia kehilangan kehidupan berharganya, nyawa. Dalam buku ini tidak disebutkan mengapa Matt Haig menderita depresi parah, mungkin karena terlalu privasi mungkin. Namun dia pernah mencoba bunuh diri di usianya yang ke-24 tahun. Tapi saya sangat apresiasi bagi penulis yang mau berbagi kisahnya dalam buku ini. Pasalnya susah loh menceritakan diri sendiri itu. Nyeritain orang lain gampang, apalagi dibumbui dengan gibah dan rasan-rasan. Wah, itu nikmat sekali teman-teman. Tetapi menceritakan kisah pahit, pelik, apalagi menyangkut dengan depresi sampai bunuh diri itu sulitnya luar biasa. Buku Reason to Stay Alive ini lumayan tebal, tepatnya 278 halaman. Buku setebal ini untuk ngepret wajah orang bisa menyen teman-teman. Saya pun yakin teman-teman lebih senang mendengarkan ringkasannya saja. Saya paham betul karakter warga 62, tapi tidak semuanya kok. Ini bukan salah kalian. Karakter demikian sudah terbentuk masa-masa sekolah dasar dulu. Akibat dari apa? Dari sistem pendidikan kita yang dari dulu senang merangkum anak-anak, merangkum daripada memahami materi. Itu kita sudah terpatri dari dulu teman-teman. Baik, setidaknya ada 5 bagian penting dari buku ini. 5 bagian penting ini saya ibaratkan seperti ombak yang menggulung. Dimulai dengan cerita bagaimana si Matt, nanti selanjutnya saya sebut Mamang Matt ya. Mamang Matt ini mulai merasakan kejatuhan dan keterpurukan dalam hidupnya, hingga saat-saat dimana kebangkitan itu muncul dan bersemi dalam hidupnya Mamang Matt. Saya akan mencoba menggambarkan 5 bagian penting dari buku ini. Tetap tonton videonya. Bab ini menceritakan mengenai permulaan ketika Mamang Matt mulai merasakan hal yang tidak beres terjadi padanya. Titik awal merasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Ia menyadari ada masalah yang terjadi pada otaknya, terutama pada aktivitas berpikirnya. Ia mulai berpikir mengenai topik kematian dan dalam otaknya sana terjadi perdebatan yang sangat rumit antara kematian dan menginginkan hidup. Mati hidup, mati hidup. Begitu terus. Ia menyadari bahwa pada saat itu ia hidup, tapi perasaannya menunjukkan bahwa ia seakan mayat hidup. Hidup yang tidak seperti hidup.
tapi lebih terasa seperti mati. Nah, Mamang Matt menceritakan mengenai kesedihan, kecemasan, dan juga keputusasaan yang tidak kunjung selesai. Masalah yang terus-menerus berputar di kepalanya dan tidak memiliki pemecahan sama sekali. Tidak memiliki ujung dan akhir. Ia memiliki rencana dalam pikirannya, tapi ia seakan tidak memiliki daya untuk mewujudkannya, selain mengakhiri semuanya, melepaskan semuanya. Meskipun demikian, detik-detik ketika ia ingin mengakhiri hidupnya, ia masih saja melakukan perdebatan sengit dengan pikirannya sendiri. Ia masih membanding-bandingkan, ia masih berusaha mencari harapan dan pertolongan sebisa mungkin. Ada perdebatan di sini. Tapi semua itu dimulai dari aktivitas berpikirnya. Mamang Matt merasakan rasa sakit, tapi rasa sakit yang tidak nampak. Orang sekarang mungkin menyebutnya sakit tak berdarah, menyakiti tanpa menyentuh. Ya, sesuatu yang membuatnya begitu frustasi. Bagaimana ia membuat orang dapat membantunya kalau ia sendiri dibuat tidak berdaya dengan keadaan yang ia alami? Nah, orang-orang yang berada di sekitarnya menganggap ia sebagai orang yang malas, introvert, dan tidak menghargai hidup. Sesuatu yang sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang Mamang Matt rasakan. Ya sih, kebanyakan orang-orang dengan masalah gangguan emosi atau psikologis dianggap seperti ini pada awalnya. Singkat cerita deh, Mamang Matt akhirnya menemukan orang yang bisa memberikannya sedikit harapan untuk keluar dari masalahnya. Jangan pernah berpikir Mamang Matt pergi ke orang pintar, apoteker K24, apalagi pesulap merah. Bukan itu. Singkatnya, ada orang yang mencoba merekomendasikannya untuk mengkonsumsi sebuah obat, yang tentunya bukan obat cacing ataupun oskadon. Aduh, sebut merek lagi. Namun yang menarik apa? Mamang Matt menulis bahwa obat saja ternyata tidak cukup untuk membantunya tetap hidup. Konsumsi obat adalah ide yang sangat buruk untuk pengobatan. Obat harus dikombinasikan dengan terapi pendukung lainnya yang bekerja secara personal dan tepat sasaran. Itu sarannya Mamang Matt. Jadi bab ini penuh dengan cerita kejatuhan seorang manusia, jatuh ke tempatnya yang paling gelap dan tidak bercahaya sedikit pun. Nah, ketika membaca bab ini, saya menyarankan teman-teman memiliki kecakapan pengetahuan tentang sesuatu yang membentuk perilaku depresif. Karenanya harus berhati-hati dalam membaca bab ini. Jangan terlalu mendalam dan menghayati pengalaman yang ditulis di sini. Cukup baca saja dan lanjut terus membaca. Membaca buku itu seperti mendaki gunung, teman-teman. Kita akan disajikan dengan pengalaman sulit dan susah terlebih dahulu sebelum berangsur-angsur digiring ke pengalaman yang menyenangkan dan melegakan. Tadi berbicara tentang bab kejatuhannya Mamang Matt. Sekarang di bab ini mengungkapkan rasionalisasi atau penalaran yang dilakukan oleh Mamang Matt terhadap masalah yang ia alami. Mamang Matt melakukan banyak pencarian informasi, mencari bagaimana dunia menanggapi apa yang ia alami saat ini. Ia mencari penyebab masalahnya secara biologis hingga psikologis dari berbagai pandangan para ahli. Ia juga menggali terapi-terapi yang ditawarkan untuk masalah depresi dan kecemasan berlebihan yang ia alami. Pada bab ini Mamang Matt menyimpulkan dan menguatkan kembali pemahaman bahwa memang obat saja tidak cukup. Pengobatan dengan menggunakan obat berupa pil atau suntik memiliki ketimpangan dalam proses pemulihan mereka. Apalagi konsumsi obat berlebih itu memang bisa menyebabkan trauma. Ia menyarankan bahwa obat harus diberikan bersamaan dengan terapi lain, seperti yoga atau meditasi, mungkin orang muslim seperti sholat dan sebagainya. Itu juga termasuk meditasi. Ia juga menulis bahwa kesembuhan yang hanya berfokus pada penyelesaian masalah biologis saja sangat tidak cukup. Karena manusia dan tubuh manusia itu sendiri adalah komponen yang kompleks. Terapi yang komprehensif adalah terapi yang sangat diperlukan dalam proses pemulihan. Mamang Matt melanjutkan bahwa di titik awal dari proses pemulihan yang ia alami adalah ketika ia menyadari apa yang sedang terjadi padanya. Dan ia pun sadar bahwa ia harus bergerak untuk berproses. Nah, dia berproses untuk mencari mengapa dan kenapa. Dan ia tidak menyerah begitu saja pada masalah yang ia hadapi. Ia menginginkan perubahan, dan perubahan yang ia inginkan adalah perubahan yang membawanya pada kebaikan. Poinnya dari bab ini adalah, setelah kita merasakan jatuh sejatuh-jatuhnya, hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, apakah kita ingin berubah? Apakah kita ingin bangkit dan mencari solusi? Pada bab ini teman-teman, Mamang Matt ingin mengatakan bahwa kesembuhan atau pemulihan itu bukanlah sebuah tujuan, tapi adalah merupakan sebuah proses yang harus dijalani dengan disiplin dan juga sabar. Mamang Matt juga membagikan hal-hal penting yang membantunya untuk bangkit dan menghadapi masalahnya dengan berani. Seperti menyingkirkan perasaan bahwa hanya kita sendiri yang merasakan masalah ini. Orang lain gak merasakan, cuma kita sendiri.
Itu harus disingkirkan, kata Mamang Med. Karena Mamang Med sadar, tidak sedikit mereka yang mengalami masalah depresi, kecemasan berlebihan adalah adanya perasaan seolah bahwa hanya mereka seorang diri yang pernah merasakan masalah seperti ini, dan tidak ada orang yang bisa mampu atau bisa mengerti masalah yang mereka alami. Ini keliru, katanya. Mamang Med menekankan beberapa kali bahwa hal seperti ini adalah tidak benar. Depresi dan kecemasan adalah masalah universal yang dialami oleh ribuan bahkan jutaan orang di dunia ini. Dan masing-masing orang memiliki caranya masing-masing untuk berhadapan dengan masalah ini. Kita juga harus mencari tahu dan menemukan sendiri cara yang tepat dan pas yang bekerja untuk diri kita sendiri. Nah, untuk memperkuat itu, Mamang Med kemudian menguraikan beberapa orang yang menderita depresi dan mengakhiri hidupnya dengan sangat miris. Dan orang-orang yang Mamang Med tuliskan di sini adalah orang-orang yang sangat terkenal. Semisal Ernest Hemingway, seorang novelis ternama yang mengakhiri hidupnya dengan pistolnya. Sylvia Plath, jurnalis dan sastrawan yang menjulurkan kepalanya ke oven. Penulis kontemporer David Foster yang gantung diri, dan masih banyak lainnya. Tapi tak berhenti di situ. Mamang Med menjabarkan bahwa dari depresinya orang-orang yang terkenal itu, tidak sedikit mereka yang bangkit dan tidak menjadikan bunuh diri sebagai solusi depresinya. Semisal Mark Twain, novelis terkenal, meninggal karena jantung. Sastrawan Tony C. Williams meninggal karena menelan tutup botol obat tetes mata yang ia biasa gunakan. Nah, orang-orang ini hanya sebagai penegasan yang dilakukan oleh Mamang Med bahwa depresi bisa menyerang siapa saja, dan yang sedang mengalaminya ingat bahwa Anda tidak sendirian. Mamang Med juga menuliskan bahwa hidup ini dengan kompleksnya masalah di dalamnya adalah sebuah proses yang harus dijalani, diambil risikonya, dan dihadapi dengan berani. Proses seberat apapun adalah bagian dari hidup ini, dan hidup ini tidak hanya terdiri atas dua bagian. Jadi hidup ini tidak terdiri dari baik atau buruk, hitam atau putih saja. Hidup adalah hitam dan putih, dan juga kekayaan warna di antaranya. Bukan abu-abu saja, tapi ada banyak warna yang dapat dihasilkan dari putih dan persilangan di antara warna-warni ini. Tugas kita adalah melakukan penjelajahan terus-menerus sampai waktu benar-benar diambil dari kita oleh Yang Kuasa. Nah, di bab ini Mamang Med menganjurkan orang-orang yang mengalami hal yang sama sepertinya untuk menemukan kecenderungan yang membuatnya bertahan hidup, apapun itu. Tapi kecenderungan ini harus sesuatu yang dapat mengobati atau membangkitkan semangat jiwa demi kesembuhan permanen. Misal kecenderungan terhadap hobi, kecenderungan terhadap passion, belajar, cinta, dan sebagainya. Itu bagus. Bukan kecenderungan yang sifatnya sementara atau temporer yang justru malah semakin memperparah keadaannya. Seperti mengurung diri, dabok-dabokan, ya minum-minuman itu, dan sebagainya. Ingat bahwa mabuk-mabukan dan sejenis itu bukan solusi. Mabuk bukan mengobati hati, tapi malah memperburuk liver teman-teman. Sementara kecenderungan Mamang Med adalah cinta. Cinta adalah kekuatan dan penyelamat baginya. Ya, cinta yang kadang dipandang hanya sebelah mata ini ternyata adalah penyelamat bagi mereka yang mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya. Cinta mampu menolong Mamang Med untuk bertahan dan menemukan jalan keluar atas masalah yang ia alami. Mamang Med juga beruntung karena ia menemukan tepat orang yang dicintainya dan menjadi alasan kuat baginya untuk bertahan hidup dan juga berjuang untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, dukungan dari orang-orang terkasihnya inilah yang membuat ia sedikit demi sedikit mampu berdiri tegak dan pulih. Ini bab yang sangat dahsyat bagi saya, teman-teman. Ini titik di mana Mamang Med benar-benar merasakan hidup dan mensyukuri hidup. Di titik ini Mamang Med nampaknya sudah betul-betul tahu apa yang membuatnya depresi dan bagaimana depresi bisa mendesain siapa saja dan kapan saja. Menurutnya, dunia ini memang didesain untuk kita depresi. Jelasnya begini, kata dia. Dunia itu adalah sekumpulan manipulasi bisnis dan cuci otak yang ujungnya adalah keputusan kita sendiri apakah mau bermain di lingkaran itu atau tidak. Jika kita mau bermain di lingkaran itu, siap-siaplah hukum sebab akibat atau kausalitas akan berlaku di situ. Begitupun sebaliknya. Nah, dia mencontohkan sejumlah analogi yang keren bagi saya. Misalnya begini, bagaimana cara membuat orang membeli asuransi? Buatlah mereka khawatir tentang segala hal. Bagaimana cara membuat orang agar mau operasi plastik? Tunjukkanlah saja kekurangan-kekurangan fisik mereka. Bagaimana cara menyuruh orang menonton televisi? Buatlah mereka takut ketinggalan informasi. Bagaimana cara orang membeli ponsel baru? Buatlah mereka merasa ketinggalan dalam teknologi, dan banyak contoh lainnya.
Dan sejumlah contoh ini adalah yang dianggap oleh Mamang Matt bisa mendesain siapa saja hingga depresi. Dari contoh-contoh tadi, kita dipaksa untuk ikut atau tidak dalam permainan itu. Kita memang tidak bisa pindah ke dunia lain, tetapi sesungguhnya dunia yang penuh dengan materi dan iklan itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya cara yang Mamang Matt lakukan untuk menghindari sejumlah kemungkinan depresi adalah dengan bersikap tenang. Bersikap tenang dan tidak gegabah atau sekedar ikut-ikutan. Bersikap tenang dan tidak gegabah dengan manipulasi dunia itu juga adalah tindakan yang revolusioner. Artinya kita hidup dengan cara kita sendiri, bukan hidup dengan dunia yang didesain orang-orang di luar. Dunia itu memang menjadikan kita hidup, tetapi kehidupan sejati adalah orang-orang yang mencintai kita. Bagi saya ada kalimat yang keren yang diungkapkan oleh Mamang Matt dalam tulisannya, bahwa tidak seorang pun akan memilih untuk tetap hidup demi iPhone. Gila-gilaan tuh orang-orang berebut iPhone tuh. Orang-orang sampai kredit untuk iPhone tuh. Gila-gilaan itu. Tetapi orang-orang yang bisa kita hubungi dengan iPhone itulah yang paling penting. Jadi substansi dari kebahagiaan itu adalah orangnya, personnya, bukan barangnya. Itulah dunia yang saat ini telah hilang dalam diri kita. Jadi cara pandang baru terhadap dunia inilah titik awal Mamang Matt berdamai dengan dunia. Ia berproses untuk pulih dengan cara pandang yang baru. Kini hal-hal yang tidak disadari sebelumnya menjadi lebih jelas. Pada akhirnya, kecemasan, panik, dan semua yang berhubungan dengan depresi bisa perlahan-lahan surut. Selain cara pandang baru, Mamang Matt juga menganjurkan untuk kita berolahraga seperti lari, yoga, atau bisa meditasi, makan teratur, hindari keseringan begadang, memberi jeda antara dunia nyata dan dunia maya. Jadi intinya apa? Bergeraklah, berproseslah, hadapilah itu semua dengan tenang. Ini adalah bab terakhir dari buku ini. Dari depresi yang menyerang, kemudian mengobatinya, mencari solusi lanjutan, memaknai hidup. Di bab ini adalah cara manusia bisa menjadi bagian dari kehidupannya. Di titik ini apakah Mamang Matt pulih? Tidak. Di titik ini Mamang Matt tidak sepenuhnya pulih dari depresi. Ia masih merasakan depresi, tapi hanya sedikit dan terkadang saja. Selebihnya adalah dia tetap bertahan dan bisa menyelamatkan mentalnya. Kata Mamang Matt, sebaiknya menjalani hari demi hari itu dengan lebih ikhlas. Semakin kita melawan depresi, malah memperburuk keadaan. Ikhlas di sini artinya menjadikan depresi dan kecemasan itu sebagai teman, bukan musuh. Depresi dan kecemasan itu akan selalu hadir. Paling tidak jika kita sudah berteman, maka kita bisa mengenali dengan mudah bentuk cemas dan depresi itu seperti apa, dan tentunya bagaimana cara menangkalnya. Selain ikhlas, Mamang Matt juga menjadikan syukur sebagai obat terbaik, paling enak, dan menyamankan kehidupan dia. Pikiran jadi semakin enteng tanpa beban, menerima kondisi diri jadi lebih gampang dibandingkan ekspektasinya. Dari buku ini Mamang Matt beruntung karena dalam kegelapan ia menemukan secercah cahaya. Ia menemukan passion dalam dirinya dan dengan tekun ia jalani. Ia menemukan dunianya dan mencoba menjalaninya dengan pikiran sehatnya. Ia suka membaca dan menulis, dan aktivitas ini membawanya pada jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan ia sekarang adalah penulis yang sangat produktif dan terkenal. Banyak bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing. Bahkan buku yang saya ringkas ini adalah sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Itulah teman-teman summary singkat atau rangkuman singkat untuk buku yang sangat menginspirasi ini. Setelah selesai membaca buku, saya menyadari bahwa masing-masing kita sebagai manusia memiliki pertarungan kita masing-masing. Pertarungan ini terjadi setiap hari selama kita masih berada dalam keadaan hidup. Pertarungan ini entah apapun bentuknya selalu berbuah pengajaran untuk kita. Pelajarannya membuat kita semakin kuat untuk melangkah hari demi hari dan terus menerus. Tidak ada kan orang yang hidup tanpa masalah. Bahkan tidak sedikit orang yang hidup justru dari sebuah masalah karena mereka tahu tidak ada masalah tanpa solusi. Masalah adalah bagian dari dinamika Tuhan untuk mendewasakan diri. Dengan bertahan hidup, manusia punya kesempatan untuk mengembangkan diri, mencapai tujuan, dan tentunya kontribusi positif kepada masyarakat di sekeliling kita. Pelajaran lainnya adalah bahwa setiap kita manusia membawa bakatnya untuk menjadi depresi dan cemas berlebihan. Tidak ada seorang pun yang imunnya kebal terhadap keadaan ini. Semua orang rentan terhadap depresi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan. Tapi, kita memiliki kesempatan untuk bisa menghadapinya atau meminimalisir terjadinya dua keadaan ini. Kita memiliki defense mechanism yang memang sudah ada sejak kita lahir. Jadi ada pertahanan diri dan tumbuh bersama kita sampai saat ini.
Nah, pertahanan diri ini bertugas untuk melindungi kita baik secara fisik dan psikologis. Nah, untuk bagian psikologis ini kita bisa melatihnya untuk dapat menghadapi serangan yang mungkin saja terjadi atau membuat diri kita sehat secara psikologis. Jadi selanjutnya, siapapun kita memiliki tugas yang sama untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang menderita baik fisik ataupun jiwanya. Hal yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan memberikan waktu dan kehadiran kita sebagai bentuk dukungan dan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Dukungan dalam bentuk waktu dan kehadiran kita adalah dukungan yang sangat luar biasa untuk mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, bunuh diri atau berpikir bunuh diri itu tindakan yang konyol dan tidak terpuji. Albert Camus, seorang filsuf Aljazair, sangat mengecam tindakan ini. Singkatnya bahwa daripada kita sibuk memikirkan cara bunuh diri, lebih baik memaknai kehidupan ini untuk bekal setelah mati. Dan untuk yang terakhir, saya sangat merekomendasikan buku ini dibaca oleh mereka yang mendalami ilmu kejiwaan dan psikologi. Dan dalam buku ini juga teman-teman, ada penjelasan yang sangat rinci pemaparan pengalaman pembentukan perilaku depresi atau cemas, dan juga bagaimana seorang manusia bangkit dan menemukan jalan terangnya atas bantuan banyak pihak. Buku ini akan menjadi bahan belajar yang sangat penting dan bermakna. Silakan teman-teman cari dan kemudian membacanya. Kalau sudah membaca, jangan lupa untuk membagikan catatan teman-teman di kolom komentar. Saya akan sangat dengan senang hati memberikan tanggapan saya. Terima kasih banyak sudah dengan senang hati teman-teman menonton video ini. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apa buku yang teman-teman baca untuk bacaan ringan minggu ini? Tulis di komentar ya. Semoga bermanfaat. Sekian.